tetap status syar'inya tetap belum menikah. Sehingga jangan kumpul, jangan berduaan, jangan berpegangan sampai kalau sudah melahirkan dinikahkan secara syar'i lagi agar hubungan kedepannya menjadi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muslimun Curah Jero Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak mendapat pengkabulan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicerahkan wajahnya di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita semua, semoga dicerahkan wajah orang-orang yang mendengar dariku, kemudian memahaminya, menghafalkannya, hadis-hadis itu. Ya, mendengar satu hadis, kemudian memahami, menghafalkannya dan menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Jadi tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Aktivitas kita insyaallah Takmir menyelenggarakan ta'lim setiap malam Jumat dengan panduan kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi ini. Dalam rangka antara lain itu kita meniti satu persatu sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berusaha fahami, berusaha kita menghafal sebisa-bisanya dan berusaha kita mengamalkan dan menyampaikan dari apa yang kita dengar itu setidaknya nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran hadis-hadis sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Sampai kita di hadis yang ke-22, 21 kemarin kita telah panjang lebar mendengar cerita tentang diterimanya pertaubatan 3 orang yang mangkir dari peperangan Tabuk. Jadi sengaja tidak mengikuti peperangan yang diperintahkan, yang diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa uzur. Nah, ini orang-orang lain pada membuat alibi, membuat alasan-alasan, dan oleh Rasulullah diterima alasan itu, diserahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Tetapi Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya ini tidak bisa berbohong. Akibatnya karena memang mengakui salah, tidak berusaha menutupi kesalahan dan tidak berusaha mencari pembenaran, kemudian Rasulullah tidak ada pilihan, ya tunggu ketetapan Allah. Kemudian datang sanksi, diboikot selama 50 hari. Dan di dalam masa pemboikotan itu cobaan luar biasa. Mana diiming-iming jabatan dari kelompok lain,
diiming-iming derajat atau pangkat dari kelompok kaum kafir, dipisahkan dengan istrinya meskipun tidak diceraikan. Nah, tetapi karena kesabaran dan kekuatan rasa pertaubatan Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya ini, maka dikabarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pertaubatannya diterima. Ini menunjukkan bahwa kejujuran meskipun pahit itu harus disampaikan. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikanlah yang hak itu meskipun menerima kenyataan yang pahit. Tapi jangan lupa as-sidqu yahdi 'alal birri. Kejujuran itu akan menunjukkan kita kepada kebaikan. Al-birri yahdi 'alal jannah, ilal jannah, dan setiap kebaikan yang demikian itu menunjukkan kepada surga. Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya ini karena kejujuran yang dia tempuh, meskipun pahit mendapatkan sanksi yang sedemikian berat, sanksi sosial, sanksi macam-macam, tapi berujung manis, Allah mengampuni dosanya dan Ka'ab bin Malik dipersaksikan salah satu sahabat yang kelak masuk surga. Alhamdulillah. Nah, hadis yang ke-22 ini sepertinya muallif atau penyusun kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sepertinya telah menggaduk-gadukkan gitu ya. Di sini ada kisah pertaubatan yang paripurna, yang juga sangat dahsyat tentang seorang wanita yang berzina. Wa an Abi Nujaid bi dhammin nunin wa fathil jimi Imran ibnil Husain al-Khuzai al-Auza'i radhiyallahu anhuma. Ini hadis sahih. Annam ra'atan diceritakan, jadi perawi hadis ini menceritakan sesungguhnya ada seorang wanita. Annam ra'atan min Juhainah, dari kabilah atau dari suku Juhainah di Madinah ini. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia hublah, dan dia dalam kondisi ngandung. Apa bahasa Madurana ngandung, Pak? Ngandung ya, hamil. Kalau bahasanya anak-anak di kampung saya itu dulu halim. Halim itu plesetannya anak orang-orang yang hamil di luar nikah. Wahia hubla minaz zina, hamilnya ini dari hasil zina. Naudzubillah min dzalik. Faqalat, maka kemudian dia matur kepada baginda Nabi, menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabtu hatta fa'akimhu, tegakkanlah atau perlakukanlah, had tegakkan alayya, atas diriku. Ini Masya Allah Pak, orang hamil berzina ingin dihukum, ditegakkan hukum sebagaimana hukum Islam menghukumi orang yang berzina. Itu luar biasa. Wa ta'ala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, jadi Kanjeng Nabi tidak menjawab, tidak menanggapi permintaan wanita tadi yang buru-buru ingin ditegakkan hukum had, ditegakkan peradilan atas perzinaan dia itu, tetapi beliau memanggil walinya, mendatangkan walinya. Lalu kepada wali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, faqala ahsin ilaiha, wahai bapak, wahai wali, berbuat baiklah kepada dia ini.
anak perempuan yang hamil ini. Fa idza wada'at, dan apabila dia telah melahirkan, fa'atini, bawalah lagi ke hadapan saya. Fa fa'ala fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wali itu, keluarga itu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh mereka, kepada mereka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasudat 'alaiha, maka ditegakkanlah atasnya siyabuha tsumma amara biha, kemudian diperintahkan untuk diikat dengan pakaiannya. Farujimat, kemudian merajamnya, kembali kepada yang perempuan tadi, dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian setelah dirajam dan mati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati dia, mensolati wanita yang sudah mati dirajam tadi itu. Faqala lahu Umar, maka Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar bertanya bernada protes, tusolli 'alaiha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mensalatinya, waqad zanat, padahal sungguh dia itu wanita pezina. Itu kemudian Rasulullah menjawab, dari keheranan Sayyidina Umar bin Khattab tadi, faqala laqad tabat taubatan, ketahuilah wahai Umar, sungguh pertaubatannya wanita ini kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah, wasi'atuhum, maka mencukupi untuk mereka. Wahal wajata afdal min ajadat binafsiha lillahi azza wa jalla, adakah yang lebih afdal dari pertaubatan seseorang yang pertaubatannya itu dengan menyerahkan segenap jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Rawahul Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini satu bentuk tragedi, satu bentuk fragmen yang sedemikian mengerikan, tetapi sekaligus memberikan pelajaran yang sedemikian sangat-sangat berharga kepada kita. Yang pertama, berzina adalah termasuk salah satu dari sekian bentuk dosa besar, sehingga di dalam Islam jangankan dilakukan, mendekatinya pun itu termasuk dilarang. La taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Ada plesetan Pak, namanya orang jalanan itu kalau kadang-kadang plesetan, la taqrabuz zina, jangan berzina di hari Rabu, itu Pak Dendra. Nah, ini guyonan-guyonan yang termasuk pelecehan, tidak boleh. Berarti kalau nggak boleh mendekati zina di hari Rabu, selain Rabu boleh. Nah, ini tidak benar. Jadi di dalam Islam sedemikian diproteksi, jangankan sampai berzina, mendekatinya pun itu merupakan satu larangan. Di antara bentuk-bentuk kita menjauhi atau tidak mendekati zina adalah dengan menutup pintu-pintu zina itu. Nah, kenapa sih masalah perzinaan ini sedemikian mendapat perhatian serius, bahkan hukumannya pun juga hukuman yang sedemikian mengerikan? Zina itu zina yang bermakna berhubungan kelamin antara laki dan perempuan itu terbagi jadi dua, Bapak Ibu sekalian. Ada zina muhson. Muhson itu adalah orang-orang yang menikah dan orang-orang yang pernah menikah. Jadi orang yang menikah yang sedang memiliki pasangan, memiliki suami, memiliki istri, atau orang yang tidak punya pasangan tetapi pernah menikah.
duda atau janda. Itu zina muhson namanya. Ada zina ghairu muhson, itu orang yang belum pernah menikah. Nah, terhadap di dalam ketentuan syariat Islam, di dalam menghukumi orang yang ghairu muhson berzina, ini cukup dicambuk 100 kali, dicambuk beneran 100 kali di depan umum, di depan khalayak umum, dan kemudian diasingkan atau diungsikan selama 1 tahun. Pengasingan atau pengungsian ini bisa bermakna penjara, Pak, atau kurungan, atau macam-macam lah, atau dibuang ke suatu tempat dan lain sebagainya. Tetapi untuk zina muhson, zina yang dilakukan oleh muhson, orang laki-laki maupun perempuan yang pernah menikah atau sedang di dalam pernikahan, itu hukumannya selain dicambuk 100 kali, itu juga dirajam. Ini mengerikan sekali. Dirajam itu setengah badannya, setengah atau sampai pundak itu ditanam, Pak. Ditanam, kemudian tinggal kepala atau sampai pundak atau sampai kepala. Ada yang dari dada ke atas. Itu kemudian dikumpulkanlah batu-batu kecil. Batu kecil, bukan batu yang besar-besar, enggak. Batu kecil-kecil kemudian dilempari oleh khalayak, dilempari oleh orang-orang di depan umum sampai mati. Saya kemarin dapat video, ya ilustrasi, ya itu film saja tapi ilustrasi tentang hukum rajam itu mengerikan sekali, mengerikan sekali. Seperti itu, dan dilakukan di tempat umum agar apa? Agar memiliki efek jera, agar memiliki efek jera. Ada bayangan ya Bapak Ibu sekalian? Jadi sedemikian Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perzinaan ini, termasuk hukumannya itu hukuman yang sangat berat yang bisa benar-benar menimbulkan efek jera. Sebagaimana orang membunuh orang, kalau dalam pengadilan terbukti dan tidak ada jalan, tidak ada permaafan, tidak ada macam-macam, maka ditegakkanlah kisos, dibunuh. Di Mekah itu ada masjid Qisas, itu setiap hari Jumat, bubaran orang Jumat itu ya ada satu atau beberapa narapidana terhukum diarak di panggung di depan umum. Jadi orang bubaran Jumat itu bisa melihat orang dipenggal kepalanya, dipenggal mentah-mentah itu, Pak, itu. Jadi saya alhamdulillah nggak berkesempatan melihat itu, ngeri sekali. Di Masjid Qisas namanya. Nah, kemudian kenapa sedemikian serius Islam memperhatikan itu? Karena dengan perzinaan ini akan menimbulkan ekses dampak negatif yang sedemikian luas. Kalau orang sudah berzina, apalagi sampai mengandung, itu nanti anaknya ini, Pak, ini tidak berwali kepada bapak biologis atau laki-laki yang menghamili wanita itu. Jadi binnya itu tidak ke laki-laki, meskipun secara biologis dia itu bapaknya, tapi pernasapannya terputus. Jadi dinisbatkan ke ibunya. Itu dinisbatkan ke ibunya. Sehingga meskipun kemudian dinikahkan dengan yang menghamili, itu tetap status syar'i anak itu tidak sebagai nasab dari laki-laki yang kemudian menikahi itu. Kalau anaknya ini laki-laki tidak begitu masalah, Pak. Hanya saja nanti secara hukum waris tidak masuk. Jadi ketika nanti bapaknya ini, bapak biologisnya ini meninggal, hartanya masih ada yang masih milik bapaknya yang meninggal itu, maka jadi harta pusaka. Anak yang lahir dari hubungan perzinaan itu tidak berhak sama sekali atas harta pusaka, kecuali yang diberikan ketika bapak itu masih hidup. Itu ya, kecuali.
Kalau anaknya ini perempuan, Pak, ini lebih rumit akibatnya. Ketika nanti anak perempuan kalau tidak mengerti hukum, kemudian bapak biologisnya ini menjadi wali nikah, itu pernikahannya tidak sah, dan hubungan mempelai berdua ini selamanya kalau tidak diperbaiki itu statusnya zina juga. Jadi zina turun temurun, meluas. Itu ya, ini sangat-sangat krusial. Naudzubillah, mudah-mudahan jangan terjadi di keluarga kita. Amin Allahumma amin. Kalaupun terjadi, ini namanya ilmu harus diterapkan. Banyak yang ewoh pekewuh, Pak. Ponakannya ini dulu lahir dari hubungan sebelum nikah. Karena malu, bobot-bobot dalam posisi mengandung dinikahkan. Itu tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika datang wanita yang mengandung dan minta diterapkan hukum had, itu tidak diberlakukan oleh Rasulullah sampai bayinya melahirkan. Ini juga terkonversi ke hukum pernikahan. Ketika seseorang mengandung dari hasil hubungan di luar nikah, maka wanita yang mengandung itu tidak boleh dinikahkan. Pendapat ulama terkuat adalah haram atau tidak sah nikahnya orang yang dalam posisi mengandung. Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah masih memberikan tolerir asalkan benar-benar yang menikahi itu adalah murni yang menghamili, itu boleh sah pernikahannya meskipun tetap secara nasab tidak bisa bersambung. Tapi jumhur ulama di luar mazhab Syafi'i ini menidakbolehkan. Di antara 4 mazhab itu selain Syafi'i itu tidak membolehkan wanita hamil itu dinikahkan. Lah Ustadz, untuk nutupi malu gimana kalau nggak dinikahkan? Ya kalau awalnya untuk melabui manusia saja, ya dinikahkan saja, dinikahkan etok-etok. Maksudnya dinikahkan KUA agar dapat surat, nggak masalah. Tapi tetap status syar'inya tetap belum menikah. Sehingga jangan kumpul, jangan berduaan, jangan berpegangan. Sampai kalau sudah melahirkan, dinikahkan secara syar'i lagi. Dinikahkan ya kalau KUA sudah, surat nikah sudah, ya tinggal akad nikah syar'i. Kayak nikah siri itu. Agar apa? Agar hubungan kedepannya menjadi sah. Ini sangat krusial Bapak Ibu sekalian. Banyak ada anggota keluarga, family, tetangga dekat yang mendapati seperti ini tapi ewoh pekewuh, mau menyampaikan bagaimana, nggak nyampaikan bagaimana. Ya mudah-mudahan nanti dari tayangan ini bisa ditunjukkan, diperdengarkan kepada orang yang ewoh pekewuh kepada family terdekatnya itu, sehingga tidak harus dari dia mendengar keterangan itu. Yang penting informasi syar'i itu nyampe dan diniatkan sebagai upaya amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan mendapat hidayah orang-orang yang demikian. Kalaupun selama ini ternyata pernikahannya masih di dalam status mengandung, ya bertaubat saja, kemudian tidak usah rame-rame, nikah ulang hari ini meskipun sudah berjalan bertahun-tahun. Agar apa? Agar dosanya tidak berkelanjutan. Itu nggih, agar dosanya tidak berkelanjutan. Maka Nabi SAW menerapkan hukum had itu menunggu ketika bayinya sudah lahir. Itu pelajaran pertama, bahwa zina sedemikian dilarang, mendekati saja terlarang, karena antara lain dampaknya sedemikian luas, kerusakannya itu sedemikian sangat-sangat parah di masyarakat, karena akan merusak nasab, merusak macam-macam status pernikahan dan lain sebagainya. Pelajaran kedua Bapak Ibu sekalian, terhadap orang yang berdosa. Kita, apalagi orang berdosa itu siapapun dia, dosa dalam bentuk apapun, terkhusus dalam
dosa berzina semacam ini, kalau memang sudah menunjukkan iktikad untuk bertaubat, maka jangan sekali-kali dipersulit, jangan sekali-kali didolimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mewasiatkan pada walinya tadi itu, ahsin ilaiha, berbuat baiklah atau perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Jangan disindir-sindir, jangan disemoni, jangan dimarah-marahin, jangan dipojok-pojokkan, seperti itu. Perlakukan dengan baik. Ya, perlakukan dengan baik karena dia sudah menunjukkan iktikad untuk bertaubat. Itu, bertaubat. Itu ya Bapak sekalian. Jadi di sini sangat-sangat, kalau pertanyaannya kemudian kok kejam sekali Ustadz, di dalam Islam itu orang membunuh hukumannya kok harus dibunuh, itu kan tidak berperi, itu kan melanggar HAM. Orang berzina muhsan kok sampai dibunuh seperti itu? Ya karena perbuatan membunuh jiwa manusia ini dampaknya sedemikian parah, dampaknya sedemikian serius. Banyak pihak yang menjadi korban, tidak hanya yang dibunuh itu, dan juga di dalam perzinaan bisa mengakibatkan dampak kerusakan yang juga sangat serius dan sangat luas. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap hukuman-hukuman yang semacam ini telah memberikan keterangan secara tegas, wa fil qisasil hayata ya ulil albab. Di dalam hukuman yang sedemikian itu, di dalam hukuman mati, di dalam hukuman kisos, termasuk di dalam hukuman rajam seperti ini, sesungguhnya meskipun zahirnya dia itu hukuman membunuh, tetapi sesungguhnya di situ ada kehidupan. Orang kalau diterapkan hukum mati, hukum pancung, hukum apapun dari sebab membunuh Bapak Ibu sekalian, maka orang yang akan membunuh itu, orang berikutnya dari pelajaran itu, apalagi melihat hukuman pancung, hukuman mati orang yang dibunuh, orang yang membunuh, maka untuk berikutnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang ya ulil albab, bagi orang-orang yang mampu berpikir, yang akalnya waras, yang akalnya sehat. Kecuali kalau sudah residivis, sudah akalnya rusak, hatinya sudah remuk, misalkan remuk, akal sehatnya sudah hancur, ya nggak ngefek Pak. Maka ayat ini berlaku untuk ya ulil albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang akalnya masih waras, masih normal. Ya. Wa fil qisasil hayata ya ulil albab. Di dalam kisos itu justru ada kehidupan di situ. Di dalam penerapan hukum mati justru di situ menjamin kehidupan yang lebih lestari, yang lebih luas. Kalau pembunuh tidak dibunuh hukumannya, maka orang akan mengenteng-entengkan. Dikit-dikit bunuh, karena orang nggak akan mikir, paling aku bunuh dihukum 15 tahun, habis gitu puas saya, meskipun di penjara 15 tahun. Tapi kalau hukumannya pembunuh itu adalah dibunuh, maka mikir Pak, betul, mikirnya berlipat-lipat, termasuk koruptor itu dah, koruptor itu malingnya maling itu kalau hukumannya ditegakkan, ya seperti di negara-negara lain, didor di tempat umum, ya, dikasih nama, dikasih label, diusiarkan secara live, itu koruptor pasti akan mikir beribu kali untuk mencuri uang rakyat. Sama dengan rajam ini, kenapa sedemikian sadis? Bahkan batunya itu tidak boleh besar-besar Pak. Rajam itu tadi dikumpulkan batu-batu yang kecil-kecil. Supaya apa? Supaya dia matinya tersiksa. Kalau di kebudayaan kerajaan sejarah Jawa itu ada hukum picis Pak dulu. Pernah dengar nih Pak Rendra, pernah dengar hukum picis? Itu penjahat yang dianggap penjahat itu diikat di tiang di perempatan Pak. Disediakan air garam dan disediakan silet atau welat. Welat itu pisau dari bambu yang dari kulit bambu itu. Ya. Setiap orang lewat suruh ngiris. Kalau pun tidak putus ngirisnya, yang penting dilukai kemudian disiram air garam itu. Itu bagi penjahat besar, penjahat negara. Dulu konon di dalam
kitab-kitab babat para raton dalam sejarah kerajaan Jawa itu dulu seperti itu, hukuman picis namanya. Diikat, disalib di tengah perempatan, setiap orang lewat dijaga oleh tentara, setiap orang lewat harus ngiris dan harus nyiram air garam. Itu. Nah, di dalam Islam berlaku hukum rajam itu. Hukum rajam. Karena di situ akan menjamin orang yang akan berzina akan berpikir beribu kali. Kecuali orang yang tidak normal, tidak waras, dia nggak mikir lagi sudah. Ya berzina saja gitu. Meskipun sudah sering mendengar ada penerapan had hukum rajam itu. Ini Bapak sekalian ya. Jadi sedemikian Islam itu menjamin, Islam itu menjaga keseluruhan sisi sendi-sendi kehidupan kita, sehingga dari sisi keturunan, dari sisi peri keadilan itu semuanya terpenuhi. Nah, kemudian pelajaran ketiga, orang hanya boleh menceritakan aib dosanya kepada orang yang tepat, dalam hal ini ulil amri atau hakim atau orang yang akan bisa memberikan solusi syar'i. Wanita ini tidak ngomong ke walinya, tidak ngomong ke temannya, tidak cerita ke tetangganya bahwa dia berzina, tetapi dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka ingin mendapatkan taubat yang sebenar-benarnya, yakni dengan ditegakkan hukum had tadi itu, hukum rajam tadi itu. Sering Bapak Ibu sekalian, ketika orang sudah mau menikah, sudah serius itu. Kalau sekarang trennya anak muda itu kalau sudah pacaran serius Pak, sudah tunangan atau apa itu tukar HP Pak. HP-nya yang laki dipegang perempuan, yang perempuan dipegang laki, supaya tidak ada rahasia di antara keduanya. Termasuk di antara kedua belah pihak ini menuntut kejujuran yang sejujur-jujurnya atas masa lalu masing-masing. Dulu pernah pacaran sama siapa, berapa tahun, waktu pacaran ngapain. Itu ada yang menuntut kejujuran-kejujuran semacam itu. Nah, ini bagian yang terlarang di dalam Islam Bapak Ibu sekalian. Bagian yang terlarang di dalam Islam, yakni menceritakan aib pribadinya kepada siapapun, kecuali kepada orang yang tepat, yang memang dalam rangka mencari solusi syar'i. Kalau tidak ada ulil amri di Indonesia, ya mungkin bisa dengan orang yang sangat bisa dipercaya untuk tidak membuka aib, yang tujuannya adalah mencari solusi. Saya dulu pernah begini, gimana supaya saya bisa diampuni oleh Allah? Tanya orang yang dipercaya dan orang yang tepat, yang berilmu. Ingat, jangan tanya kepada orang yang tidak berilmu, nanti menyesatkan. Kayak tempo hari tanya kepada orang yang pokoknya kelihatan ibadahnya tekun, ditanya kemudian berfatwa, fatwanya menyesatkan, justru menghancurkan semuanya. Ketika orang ditanya, ketika orang dicurhati dan tidak tepat orang itu, maka yang terjadi malah musibah nanti Bapak Ibu sekalian. Di kullu ummatin afa. Jadi setiap Rasulullah SAW itu memberikan satu penegasan. Kullu ummatin mu'afa. Setiap umatku ini akan dimaafkan, termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan dosanya. Ini bahaya. Para sahabat bertanya, siapa itu mujahirin ya Rasulullah? Mujahirin itu adalah orang yang berbuat dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya dia menceritakan dosa itu kepada orang lain, padahal Allah sudah menutupi dosa itu, menutupi aib itu. Sering ya Pak, dengan bangganya orang itu menceritakan, oh engkau dulu, saya dulu waktu masih muda dek, sak sampean gitu, oh saya tak roh sudah, tak takut sama apa sudah, minum gitu, ke gunung sampan.
Jadi ngaku sendiri Pak. Padahal kalau dia nggak ngomong, nggak ada orang tahu. Itu maknanya Allah menutupi aibnya. Ini yang paling Allah benci dan pengecualian dari hamba Allah yang akan memperoleh permaafan. Artinya apa? Orang yang semacam ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW sedemikian menjelaskan di dalam hadis-hadis yang lain, di dalam hadis qudsi pun sudah dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya meskipun dosanya sebesar bumi, asalkan datang kepada Allah bertaubat tidak membawa kesyirikan, dimaafkan, diampuni. Dan Rasulullah juga sudah menandaskan kullu ummatin mu'afa, sungguh semua umatku ini dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang tadi itu bongkar aibnya sendiri. Pernah dengar ya Mas Busairi, orang yang dengan bangga gitu cerita dosa-dosanya, ini terlaknat Pak. Jadi meskipun dia tidak syirik, tetapi kalau dia termasuk mutahajir seperti ini, orang yang suka membongkar aibnya sendiri seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin mu'afa illal mujahirin, kecuali orang-orang yang seperti itu. Naudzubillah. Jadi boleh menceritakan aib, boleh menceritakan dosa dalam rangka mencari solusi syar'i, dalam rangka mencari penyelesaian, termasuk kepada pasangan kita, termasuk kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada siapapun. Yang namanya dosa, yang namanya aib itu jangan pernah diceritakan. Ustaz, tapi kan harus jujur dengan pasangan sejujur-jujurnya. Jujur ada batas demarkasinya, ada batas-batas tertentu. Jujur yang sekiranya memang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah, ya jangan disampaikan. Itu jangan disampaikan. Kalau sudah Allah, Rasulullah yang memberikan garis-garis peraturan, itu pasti ada faedah, pasti ada kemanfaatannya. Kenapa? Kok aib itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain, termasuk kepada pasangan, kepada anak? Dari tinjauan psikologis, dari tinjauan macam-macam, itu sangat-sangat memberi efek negatif seberapapun kadarnya. Dan itu Allah Maha Tahu, Rasulullah Maha Tahu, Rasulullah lebih tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu, maka kita sami'na wa ata'na. Dalam tinjauan apapun, namanya aib pribadi diceritakan kepada orang, pada pasangan, pada anak, pada siapapun, teman dekat, siapapun, kalau tujuannya tadi itu bukan dalam rangka mencari penyelesaian, dalam rangka membersihkan diri, ya itu terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu Bapak sekalian. Jadi menutupi aib itu merupakan satu kewajiban bagi kita, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sudah masyhur ya. Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi aurat kami, tutupi aurat kami. Allahumma astur aurati. Aurat ini yang dimaksud tidak hanya fisik badan kita, tetapi juga aib-aib kita, Pak. Aib-aib kita. Jadi kalau setiap kita ini aibnya banyak, kalau Allah tidak berkenan menutupi, pasti kita tidak punya harga diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hampir bisa ya, jadi itu untuk penjelasan apa Kakak? Sini. Oke. Baik, ini biar tuntas nanti, biar sampai adzan sudah. Assalamualaikum, langsung ya Pak Ustadz. Lebih baik mana apabila mengatakan apa adanya walaupun pahit adanya, atau kita diam?
ada plesetan diam itu emas. Wah, kalau banyak diam bisa jual-jual emas nanti Bu ya. Surat Al-Kahfi dibaca setiap malam Jumat. Hukumnya sunnah atau gimana? Surat Ali Imran, bukan Al Imran ya Bu, Ali Imran. Ali itu keluarga. Sering ya kita dengar orang-orang menyebut Al Imran. Yang betul Ali Imran. Dibaca setelah sholat tahajud atau sebelum sholat tahajud. Ayat 190 sampai 200. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata apa adanya atau diam. Konteksnya tadi itu Bu, bahwa jujur itu adalah jalan menuju kepada kebaikan. Kulil haqa walau kana muron tadi itu, walau kana mura asidku yahdi alal birri. Kejujuran, ngomong apa adanya itu mengantarkan kita kepada albir. Bir itu kebaikan yang aksarul kadir, aksarul kebaikan yang paripurna. Makanya ada birrul walidain. Albir itu adalah kebaikan yang total, kebaikan yang sangat besar. Jadi jujur itu memang pintu kebaikan, pintu kebaikan yang sangat besar. Tetapi ada rambu-rambu. Ya tadi itu, diantaranya ketika ada larangan menceritakan aib, maka jangan jujur, ndak usah diomongkan aib itu. Aib ya, misalkan pernah berzina, pernah makan uang riba, pernah apalah yang oleh Allah sebenarnya ditutupi. Itu tidak perlu diceritakan. Tidak perlu lantas jujur terus ngomong saono-ono diomongne gitu. Yang dilarang oleh Allah pun disampaikan atau diomongkan itu ya Bu. Jadi jujur omong apa adanya sejauh tidak ada hal yang dilarang oleh Allah. Itu memang wajib jujur. Oke, jelas nih Bu. Diam itu emas. Ya diam, kalau diam itu emas ya lihat-lihat juga. Kalau ada sesuatu kemungkaran, kalau kita diam, ya tidak emas itu namanya, tapi setan bisu. Ada kemungkaran kita tidak komentar sama sekali, berarti sama dengan kita membenarkan kemungkaran itu. Jadi ini lihat konteks. Beberapa pernyataan ini lihat kasusnya seperti apa. Surat Al-Kahfi itu sunnah dibaca setiap malam Jumat dan atau hari Jumat. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat maka akan diterangi antara dia dengan Masjid Baitullah atau Ka'bah. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat maka dia akan diterangi sampai Jumat berikutnya. Itu ada kesunahannya dan itu sahih dalilnya. Kemudian adapun setelah sholat tahajud itu membaca, tidak ada bacaan-bacaan khusus yang dituntunkan untuk dibaca Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah sholat tahajud berzikrullah. Kalau kita mau konversi ke keutamaan saat-saat setelah tahajud sampai subuh itu waktu sahur, itu adalah justru beristighfar. Ya, justru beristighfar. Adapun mau ngaji, baca Quran bagus. Surat apa saja, ayat berapa saja, tidak ada ketentuan harus surat Ali Imran 190 sampai 200. Kalau ingin mendekati sekali dengan perintah kesunahannya, perintah Allah, hanya istighfar di waktu-waktu antara tahajud sampai subuh itu. Ya. Kanu minal laili ma yahja'un wa fi amwalihim wabil asharihum yastaghfirun. Itu dalam surat Al-Dzariyat itu insyaallah. Jadi di dalam waktu-waktu sahur itu ya antara kalau kita tahajud menjelang subuh itu dia memperbanyak istighfar. Bentuk istighfarnya bebas, bisa astagfirullah atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astagfirullah wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim, misalkan seperti itu, macam-macam. Kalau ingin mendekati kepada kesunahan tuntunan ya perbanyak istighfar. Adapun membaca Al-Quran tidak dilarang, mubah saja, bagus saja.
dimaknai sebagai zikrullah, tetapi tidak boleh ada keyakinan harus surat apa, ayat apa. Itu Al-Quran ya baca aja. Karena kalau ada ketentuan surat atau ayat semacam ini diperlukan dalil. Adakah tuntunan yang mengharuskan atau mensunnahkan Ali Imran 190 sampai 200? Adakah? Kalau menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir itu ada kesunahannya, ada tuntunan dalilnya jelas, sahih. Ya Bu, jadi ini kita kembali kepada dalil. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kita bisa sambung ngobrol-ngobrol di luar setelah salat Isya. Kita akhiri dengan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.